Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, kita tahu bersama sebagai insan yang beriman, hatinya selalu terpaut untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sujud kita, bersimpuh kita pada setiap waktu. Namun demikian, banyak di antara kita, banyak di antara manusia yang lupa akan segala perkara yang bisa melululantahkan ibadah yang selama ini kita bangun. Maka pada kesempatan kali ini, saudaraku semuanya dimanapun berada, kita perlu memperhatikan hal-hal yang bisa melululantahkan, yang bisa meleburkan segala kebaikan kita. Dan ini adalah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Yang pertama adalah al-istighadu bi uyubil khalqi. Jangan sampai menjadi manusia yang punya kecerdasan khusus, kepekaan terhadap kekurangan orang lain. Ada potensi di dalam diri, potensi negatif yang selalu mencari dan melihat kesalahan orang lain, sehingga kalau sudah menemukan kekurangan kesalahan orang lain, mereka menebarkan dimanapun mereka berada. Dalam setiap kesempatan, pada kerumunan banyak orang, dia menceritakan tentang kekurangan orang lain. Dan hal itu menjadi kebanggaan. Bahkan seperti itu kerap kali ditunjukkan di media sosial. Mengapa sih bahwa media sosial ini juga terkadang dijadikan sebagai ajang untuk saling menjatuhkan? Setiap manusia pasti punya kelebihan dan tidak lepas dari kekurangan. Tetapi kekurangan orang lain tidak harus kita ungkap di publik. Tidak harus kita ungkap, kita ceritakan, sebarluaskan. Kalau kita sebagai insan yang beriman, yang setiap waktunya kita bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya ada kesadaran diri. Mengapa kita harus mengungkap aib orang lain, padahal aib kita jauh lebih besar. Bahkan bisa jadi aib kita sudah menggunung, membumbung tinggi, bahkan mengkristal yang sulit untuk dihilangkan. Inilah yang perlu kita hati-hati, jangan sampai menjadi manusia yang sibuk melihat kekurangan orang lain. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi. Jangan sampai menjadi manusia yang memiliki hati yang membatu. Manusia yang memiliki hati membatu adalah manusia yang tidak memberikan celah di dalam hati pikirannya akan kebenaran yang diberikan oleh orang lain. Mestinya kita sadar, manusia pun harus sadar bahwa di dalam diri kita itu pasti ada kekurangan, bahkan bisa tergelincir pada perbuatan salah. Di saat kesalahan yang terjadi pada diri kita, sehingga mengundang orang lain untuk mengingatkan satu sikap yang terbaik bagi kita, mestinya kita harus bersyukur karena kita diingatkan. Tetapi kita bisa menyaksikan mengapa banyak orang di antara kita, mereka yang beriman kepada Allah, di saat terjadi kesalahan, ada saran, ada kritik, justru semakin mengkelah, justru semakin banyak narasi, justru semakin memperbanyak argumentasi untuk membenarkan kesalahan yang ada pada dirinya. Inilah manusia yang waqaswatul qalbi. Jadi hati yang membatu, hati yang keras. Kalau manusia selalu mempertahankan kebenaran dalam versi dirinya sendiri, sehingga tidak bisa menerima saran dari orang lain. Ketika diingatkan selalu ngeyel, ketika diingatkan merasa apa yang dilakukan itu betul dengan segala argumentasinya. Ini adalah satu peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hatinya keras, yang keras kepala, yang membatu hatinya. Ini justru akan mempersempit amal baik kita. Bahkan amal baik kita bisa hilang karena sikap seperti itu.
Yang berikutnya adalah wahubud dunia. Manusia hidup di alam dunia dengan segala fasilitas dan keindahannya wajar, karena manusia itu dari dua unsur antara jasmani dan rohani. Unsur jasmani kita memang sungguh sangat mendambakan adanya materi, adanya harta benda. Manusia itu memang begitu silau dengan keindahan dunia, dengan segala yang ada. Tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia menjadi kecintaan yang buta, sehingga apa yang dilakukan itu kerap kali ini bisa menerjang norma-norma agama. Siapa sih di antara kita manusia yang tidak membutuhkan dunia? Kehidupan, hidup bahkan sampai mati tidak akan pernah lepas dari urusan dunia. Tapi kita mestinya sadar bahwa dunia ini adalah hanya sebatas fasilitas, hanya sebatas media. Jangan sampai fasilitas dan media ini menjadikan diri kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia kalau sudah hubud dunia yang membabi buta, dia akan melakukan berbagai macam cara sehingga apa yang menjadi progresnya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi cita-citanya ini untuk segera terkabulkan, terwujud walaupun dengan cara yang salah. Inilah saudara-saudaraku semuanya, jangan sampai yang ketiga ini juga menjadi penyakit di dalam diri kita. Yang keempat muncul, kalau sudah hubud dunia maka lahirlah wakilatul haya, menjadi manusia yang tidak punya rasa malu. Dan hal ini juga kita bisa menyaksikan. Padahal sudah menjadi karakter manusia itu memiliki rasa malu, terutama ketika kita tertangkap, ketika kesalahan kita diketahui oleh banyak orang. Tetapi sekarang kita juga bisa menyaksikan banyak di antara manusia, banyak di antara saudara kita yang terlibat dengan perbuatan salah, yang terlibat dalam ranah hukum dan terbukti. Itu saja mereka masih pedenya, masih optimisnya, mereka dengan ekspresi yang bahagia, padahal saat itu dia sedang tertangkap basah melakukan kesalahan. Dan kita bisa melihat di media sosial ketika mereka ditunjukkan di depan publik, mereka masih tersenyum sampai melambaikan tangannya. Rasa malunya hilang. Inilah kalau manusia, kalau kita sudah tidak memiliki rasa malu, maka amal baik kita pun akan meluluh lantah. Berikutnya adalah wadzalimun la yantahi. Manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala potensi yang ada, diusahakan mampu melahirkan sekian banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tetapi manusia yang tamak ini selalu melakukan berbagai upaya, sekalipun apa yang dilakukan itu sebenarnya menyakiti banyak orang, merugikan pihak lain. Bahkan terkait dengan masalah hukum, yang bersangkutan atau dirinya sebenarnya salah, tetapi ada jalan yang ditempuh. Dia melakukan negosiasi dalam rangka untuk memenangkan diri, padahal apa yang dilakukan itu jelas-jelas salah. Inilah wadzalimun la yantahi. Jangan sampai menjadi manusia yang hidupnya selalu dipenuhi dengan perbuatan zalim. Karena jangankan kita melakukan perbuatan zalim kepada pihak lain, kepada orang yang dirugikan, karena kita melakukan perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri saja merupakan kesalahan fatal, merupakan kesalahan besar. Mengapa harus ada jiwa tega kita untuk menindas orang lain? Inilah saudara-saudaraku dimanapun berada, kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sujud yang kita lakukan ini benar-benar ada asar positif yang bisa mendominasi, yang bisa mewarnai sikap baik pada diri kita. Harapannya semoga apa yang selalu kita lakukan itu akan selalu bernilai ubudiyah, akan bernilai baik. Dan
kita pun termasuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, mungkin pada kesempatan siang hari ini, melalui kesempatan ini kami sampaikan pesan-pesan tersebut, semoga bermanfaat terutama bagi kami pribadi, menjadi satu pelajaran yang besar, dan juga mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau ada kalimat yang kurang pantas, kalau ada tutur yang kurang teratur, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.